dulu nih kabarnya. Ya, kalau kita lihat di layar kaca, sepertinya masyarakat sulit sekali untuk melintasi lokasi yang tergenang oleh air. Tapi ini yang terpantau adalah ini di Kabupaten 50 Kota, masyarakat sudah menggunakan perahu ya? Ya, moda transportasi darurat seperti perahu yang mungkin selama ini tidak ditempatkan di lokasi ini, ya, gitu. Artinya kan untuk mencari ikan mungkin di sungai seperti itu. Tapi kalau melihat warga sudah menggunakan transportasi darurat, artinya wilayah-wilayah yang jauh lebih dalam di permukiman, tampaknya ketinggian airnya semakin lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang ada di luarnya. Warga tidak bisa beraktivitas, jalurnya juga sudah tertutup, begitu ya. Ini kalau kita lihat di gambar ini ya, tadi ada beberapa spot begitu yang bisa dikatakan arus airnya cukup deras. Nah, kalau misalnya warga masyarakat masih nekat seperti gambar ini gitu ya, melintasi di kondisi yang arusnya deras, justru bukan bakal membahayakan nyawa yang bersangkutan, bukan sih kan begitu. Tapi susah juga ya, artinya warga kan juga tetap harus beraktivitas. Mereka harus menempuh jarak dan melintasi lokasi tersebut. Dan ini harus bergantian nampak ya, karena barangkali bisa jadi perahunya terbatas, sehingga mereka harus bergantian dan juga tidak bisa menampung banyak masyarakat dalam satu perahu. Baik. Hingga untuk di daerah Kabupaten 50 kondisi pengungsian ada beberapa titik yang dijadikan posko induk pengungsian, di mana sebelum tadi malam itu sekitar belasan kepala keluarga terbagi diungsikan di tempat yang lebih aman karena kondisi rumah mereka masih tergenang dengan air. Warga sendiri mengaku cuma bisa mengkonsumsi makanan siap saji dan belum bisa mengkonsumsi makanan yang seharusnya dan beberapa anak-anak bayi-bayi memang dalam kondisi yang karena semuanya sampai kesehatan yang mungkin biasanya bisa terjadi di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat ini. Kita ke Solok Selatan. Tadi ada rekan Wahyudi Agus juga yang akan menyampaikan informasinya. Sebelum kita ke Pak Sutopo Purwonugroha yang memang sudah hadir juga bersama kita di sini. Wahyudi, selamat pagi. Penanganan atau update bencana di sana seperti apa? Halo. Silakan Wahyudi, kami tunggu laporan Anda. Ya, Riki. Ya, Riki. Ya, bagaimana penanganan bencana di sana? Bisa Anda gambarkan, Anda laporkan? Ya, Riki, banjir dapat kami laporkan banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan yang melanda di 3 kecamatan. Ya. Yaitu Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Paudu dan Kecamatan Sangir yang terjadi pada Senin dini hari kemarin mengakibatkan terjadinya longsor yang memakan korban sebanyak 6 warga. 5 orang diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara 1 orang lagi masih dalam pencarian. Sementara untuk pencarian 1 warga tersebut akan dilakukan pada hari ini tepat pukul 8 nanti yang dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas dan BPBD Kabupaten Solok Selatan bersama warga setempat. Banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Solok Selatan ini yang melanda 3 kecamatan tersebut merupakan akibat dari meluapnya 3 sungai besar yang ada di kabupaten ini, di antaranya Sungai Batang Bangko, Sungai Batang Kuliti, dan Sungai Batang Lolo. Nah, untuk sementara hari ini diperkirakan dari data BPBD Kabupaten Solok Selatan sendiri diperkirakan ada sekitar 2.000-an rumah warga yang terendam pada Senin pagi hingga Senin
sore kemarin. Dan kemudian juga terdapat satu jalan nasional dan satu jalan kabupaten penghubung antara Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Sehingga hari ini jalan yang satu-satunya yang menghubungkan Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Kerinci yang berada di Kabupaten Jambi tersebut putus total dan tidak ada akses untuk ke Kabupaten Kerinci. Nah, untuk warga sendiri pada hari ini sudah mulai melakukan bersih-bersih rumah dari kemarin, meskipun di rumahnya terdapat endapan lumpur hingga ketebalan 20 cm, termasuk juga banyaknya beberapa gelondongan kayu yang masuk ke rumah mereka. Kemudian untuk yang di longsor yang terletak di Kecamatan Pauduo yang memakan korban 6 orang tersebut, yang sore kemarin tim SAR gabungan bersama masyarakat menghentikan pencarian tepat pukul 6 sore karena hujan lebat kembali mengguyur Kabupaten Solok Selatan. Mereka khawatir apabila terus dilakukan pencarian maka akan terjadi longsor susulan, mengingat lokasi terjadinya longsor tersebut berada di tanah yang masih labil. Dan untuk tadi malam pun masyarakat yang berada di Kecamatan Pauduo, tepatnya yang terdapat longsoran, mereka menginap dan mengungsi ke perumahan di kampung sebelah, yaitu ke kampung Liki yang berada di sebelah lokasi longsor tersebut, untuk mengingat rumah mereka masih terancam oleh longsor susulan yang akan terjadi. Mengingat cuaca sampai hari ini masih belum begitu baik. Demikian Ricky dan Nita. Sampai hari ini masih belum begitu baik. Demikian Ricky dan Nita. Baik, Wahyudi, terima kasih laporan Anda. Kita sudah melihat. Ada. Nah, inilah dua hal tadi. Jadi kalau kita bicara bencana hidrometeorologi, banjir dan longsor khususnya, faktor yang dominan itu adalah perilaku manusia atau faktor antropogenik. Memang curah hujan sudah berubah. Pola perubahan iklim global tadi telah menyebabkan pola hujan di wilayah Indonesia sudah berubah, di mana intensitas hujan semakin meningkat dan yang terjadi di pusat kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Senin sore. Petugas gabungan bahu-membahu mengevakuasi warga yang terjebak banjir di kawasan jalan protokol. Karena banyaknya warga yang harus dievakuasi, petugas tidak bisa melakukannya dengan hanya mengandalkan perahu karet. Warga terpaksa menerjang banjir, berpegang dengan tali pengaman yang disediakan petugas. Banjir di sini cukup deras dan berpotensi menyebabkan warga hanyut. Sejumlah warga dilaporkan terseret banjir, namun pihak berwenang belum memberikan pernyataan mengenai hal ini. Ya, ini lagi ngikut para itu masyarakat yang mau mendarat di sini gitu kan. Untuk jalan, Pak? Iya. Soalnya akan ketutup jalannya. Ketutup, Pak? Iya. Jadi aktivitas lumpuh, Pak? Jalan nggak bisa jalan lagi. Mobil udah bisa nggak jalan, motor udah nggak bisa jalan. Semua pusat kota, Pak? Iya. Menurut warga, sudah sekian lama kota Pangkal Pinang tidak pernah mengalami banjir separah ini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Friendly Primadana, TV One mengabarkan. Terus mengguyur hingga pagi ini. Banjir saat ini masih merendam seluruh wilayah kota Pangkal Pinang. Bahkan sebagian pulau Bangka pun juga ikut terendam banjir. Semua akses jalan saat ini sudah lumpuh total. Bahkan ada sebagian jalan protokol pusat kota Pangkal Pinang terputus. Dapat saya kabarkan kepada pemirsa bahwa akibat banjir ini, dari keterangan warga, masih ada beberapa warga yang diduga dikabarkan hilang. Namun hingga saat ini, tim gabungan Basarnas Polair Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangka Belitung masih melakukan upaya pencarian. Akibat banjir juga, sejumlah warga kota Pangkal Pinang banyak mengalami kerugian besar. Semua isi rumah warga terendam banjir. Tim gabungan Basarnas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangka Belitung, TNI, dan Polair juga saat ini sudah menyiapkan beberapa perahu karet guna untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terhanyut akibat diterjang arus banjir. Sejumlah warga berharap pemerintah dapat membantu sejumlah warga yang kawasannya terendam banjir. Begitu Arif dan Indi yang dapat saya kabarkan saat ini. Hingga saat ini perkantoran semuanya tutup, aktivitas sekolah dan jalan semuanya terputus, menyebabkan akibat terendam banjir saat ini. Semua warga banyak mengeluh
adanya bencana banjir ini. Begitu, Arif dan Mita. Frendy, cuaca sendiri saat ini di Pangkal Pinang seperti apa? Saat ini, Mita, cuaca di Pangkal Pinang masih hujan deras. Udah 2 hari ini, kota Pangkal Pinang melanda hujan yang cukup deras, mengakibatkan banjir yang lumayan dalam. Begitu, Mita.